Hari ini 10 April 2025 balik dengan pair kecintaan masyarakat Indonesia XAUUSD. Teman-teman perhatikan previous daily high-nya hajar dihajar, ini dihajar, ini dilewatin dan lanjut terus sampai atas ini. Saya akan ganti ini menjadi garis. Kalian bisa perhatikan ini adalah level tertinggi secara body. Saya ulangin sekali lagi ya. Ini adalah level tertinggi secara body, yaitu 3133. Secara body loh saya bilang. Body itu apa? Artinya dia open dan closingannya terdekat di daerah sana. Volatility paling tingginya itu ada di sini teman-teman, 3167. Ya, semua orang tahu. Volatility tertingginya. Volatility tertinggi kedua ada di sini, 3149. Volatility tertinggi ketiga ada di sini, 3144. So, saya akan hapus. Kita patokannya 3133 dulu. Which is if 3133-nya stronghold di daily, ingat teman-teman ya, di daily chartnya, maka masih akan mengalami dropping di XAUUSD. If not, maka pembentukannya candlestick ini akan bentuknya body terus. Ngerti nggak? Akan body, akan persis sama seperti ini, ngelebihin di atas ini, nggak cuma sebatas tail. Artinya apa? Potensi dia nge-sweep habis ini, liquidity run di atas ini, di ATH, potensi terjadi. Saya ulangin sekali lagi, potensi dia melakukan liquidity run akan terjadi. Jadi patokan utama kita secara daily, jangan bego ya. Secara daily adalah 3133, hanya itu. If 3133 breakout on daily basis, the next stop will go to 3160, which is 300-an pips ke atas. Sudah, hanya itu, nggak banyak bacot. Ya, base-nya ketahan, bullish. So, is it gonna be another bullish momentum? We never know teman-teman, karena CPI nanti malam akan rilis. We never know. Tapi, apakah possible? Tentu possible. 1, 2, 3, kalian hitung 3. Ini bahkan 4 lah saya hitung doji yang drop ini. Butuh 4 hari dari Kamis minggu lalu sampai Selasa kemarin agar dia drop. Dan hanya butuh 1,5 hari. Ini Rabu, ini Kamis. Yang mana Kamisnya belum closing. Ya. Apakah ada potential sell? Tentu ada. Dengan dorongan sekuat ini teman-teman, tentu ada potential sell. Tapi ingat, buy, it's gonna be a better choice. Buy, it's always be a better choice right now. Ya. Dan syukurnya kemarin alhamdulillah kita sudah entry buy. Seperti saya bilang, kita harusnya nyari buy, berharap ini adalah jadi titik balik, soalnya ini bakalan dorongnya signifikan, dan alhamdulillahnya kita dapat. Sekarang saya akan balikin ke Oanda saya akan ngomong di H4 saya akan ngomongin naked chart. Based on naked chart, see retestnya kemana, which is this one, highest this one. If this levels breaks, ini kalian bisa perhatikan ya, tails aja drop, turun lagi. Ini tails aja drop, turun lagi. Ini body, full body, no tails. Ya kecuali nanti tiba-tiba dia drop sampai 3100 ya, beda lagi, tentu akan tails lagi bentukannya. Tapi ini full body. Artinya apa? Apakah dia bisa nge-sweep? Tentu bisa. Ya, tentu bisa nge-sweep lebih tinggi lagi. Nanti kita akan ngomongin di A1 di mana key level yang bisa kita perhatikan dalam zona-zona yang lebih signifikan lagi. Now, di H1 tempat kita menjalankan trade. Ini adalah tempat kita menjalankan trade. Sebenarnya ini teman-teman kemarin ingat 3102 ya, 3102 dan 3104 itu apa tentu 3102 dan 3104 itu kemarin menjadi level saya untuk sell medium risk. Dan di sini retest 31 dia up strong, naik, lalu mengalami penurunan yang signifikan kembali ke 3080-an. Jadi kita hapus dulu aja karena sudah di sweep habis. Ini kita hapus dulu aja, ini kita hapus, beberapa level di bawah kita hapus, dan kita sisakan ini Fibo-nya kita hapus. Kita lihat dalam chart yang baru aja ya teman-teman, biar lebih fresh. Di sini, ya kalian kalau misalnya perhatikan di sini, saya akan tarik the level paling tingginya. So this one. Ini saya tarik level paling tingginya. Saya pasin dulu biar nyaman. Nah ini kan 3136 ya. Ya 3136.5, 3136 lah. Nah saya patok dulu di sini. Ini adalah 3136 adalah the highest one. Di sini kalian bisa perhatikan. Saya turun dikit ya. 3136 di poin 5 nah sini. Ini adalah the highest level yang pernah disentuh pada saat kapan ini kalian lihat tanggal 3 April dia drop, di sini juga retest, dia drop kembali dan dropnya signifikan banget teman-teman. Ya.
Dan ini sekarang potensial nggak dia bisa nyentuh area tersebut kembali? Potensi banget. Ya, so there's a big potential bisa nyentuh area tersebut. So saya akan bulatkan teman-teman seperti ini. Biar teman-teman jadi paham bahwa 3136 itu adalah the highest one. Ya, dari tailsnya ini adalah the highest levelnya. Ada nggak sellernya yang kuat? Tentu banyak teman-teman sellernya kuat. Dari sini kalian perhatikan dia dorongnya signifikan. Naik lagi perhatikan dorongnya signifikan. Naik lagi kalian perhatikan dorongnya signifikan. So sellernya banyak banget di level ini. Artinya apa? Kalau dia berhasil break out 3136, next stop just go for all time high. Yang gak usah sejauh all time high lah. At least di sini dulu lah. 3149 ya sama aja 100 pips naiknya. Oke? Di situ dulu simple. Ini saya pantok. Kalian liatin, ini jaraknya jauh sebenarnya teman-teman. 3136, 3129. Maka saya akan pecah ini menjadi 2 zona aja. Pertama akan ada di 3134, 3136. My first zone will be 3136, 3134. My second zone, ya, my second zone will be 3130, 3132. Dah. Ini adalah zona sell satu-satunya yang bisa dimanfaatkan. Sebelum apa? Sebelum nanti dia lanjut bullish dan makan lebih tinggi ke 3149, 3150. Oke. Sekarang saya coba pindahkan. Nih kita lihat, kalian perhatikan di sini. Ini strong banget di atas tinggi. So next stop kalau misalnya dia berhasil break, go 3149, 3149 breakout, maka nextnya go sampai dia breakout all time high. Sudah. Pertanyaannya, buy-nya di mana dong kalau kayak gitu? Ya kan? Kita kan sudah ngelihat tadi saya sudah nanti ini adalah 2 zona. Sell-nya semuanya high risk seperti biasa. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Untuk buy-nya di mana? Kalian kan lihat di sini. Ini just gonna be go bullish, go bullish, go bullish. Where is the level which we can focus on? So saya akan jadikan garis. Sebenarnya agak jauh semua teman-teman. Ya sorry to say nih. Zona-zonanya agak jauh. Saya pakai dari beberapa demand zone yang nahan di bawahnya. First one di sini 3080, second one ini di 3059, which is really far away. Ya sangat amat jauh lah kalau saya bisa bilang. Tapi ya it's actually a better places kalau misalnya kita mau memanfaatkan. So 3080, 3082 will be my go to untuk buy. Dan 3059, 3061 will be my go to untuk buy juga. Ya, itu aja sih. Sama 3100 nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Kenapa 3100? Karena ya nanti saya tunjukkan biar kalian lihat ini gampang. Itu dulu. So, 2 level yang sudah terbentuk ya, basically dari pergerakan hari ini adalah level-level tersebut yang saya patok. Nanti kalian bisa perhatikan di sini ada gap, ini bukan gaps, ini candlestick momentum yang mana kita bisa ngeliat dalam lower time frame. Jadi nanti saya akan turunkan ke lower time frame untuk kalian perhatikan. Tapi untuk sekarang saya akan jelaskan 2 zona buy high risk saya akan ada di 3082, 3080, 3061, 3059. Itu buy high risk-nya saya. Untuk sell high risk saya akan ada di 3130, 3132, 3134, 3136. Normalnya seperti biasa teman-teman. High risk itu selama tidak breakout. Jadi 3130, 3132 selama 3130 nggak di breakout dia 1. 3134, 3136 selama 3134 nggak di breakout dia 1. Buy pun juga sama. 3082, 3080 selama 82 nggak di breakout di H1. 061, 059 selama 061 nya nggak di breakout di H1. Now kita akan bedah dalam time frame yang lebih rendah lagi. Di dalam time frame yang lebih rendah lagi, kalian bisa perhatikan up, drop, up, drop, up, drop, impulse. So di sini ada resisten yang become a support. Di harga berapakah resisten yang become a support itu? Saya pasin dulu yang di sini. Nah, di harga berapakah resisten yang become a support itu? Ada di 3098.815 atau kita bulatinnya 3099 lah. Which is kalau misalnya kita tahu dia ada di 3099, maka kita bisa tetapkan 3099, 3101 sebagai area apa? Betul, buy high risk juga, tapi lower time frame. Bedanya apa? Yang tadi 8280 ini dari H1, sedangkan 99 sama 101 ini dari M15. Tapi tetap saya akan anggap sebagai buy high risk. Kenapa? Karena still a better momentum lah. Itu dulu satu. Ya, jadi akan ada penambahan untuk buy-nya
High risknya akan ada di 3101 dan 3099. Itu satu dulu di sana. Now kita ganti ke M5, melihat apakah ada potensial yang lain. Kalian bisa ngeliat nggak? Tidak ada. It's just gonna be up, hajar terus. Karena keinginannya apa? Keinginannya hanya ingin hajar terus ke atas. Hanya ingin terus-menerus mengalami bullish momentum. Jadi apa yang terjadi sekarang? Ya, we just need to wait. Kita hanya perlu menunggu. Udah. Apakah ada zona scalping? Tidak ada. Saya nggak sarankan apapun buat scalping. Sampai kapan? Sampai dia melambat. Contoh kayak sekarang ini hitungannya melambat teman-teman. Kenapa? Karena di M15, kalian hitung aja dari jam 8.30 tadi sampai saat ini, yang ada candlestick merah cuma 2 ini aja. Which is 30 menit berjalan, 2 candlestick ini aja yang berjalannya merah. Berjalannya loh ya, ingat, yang berjalannya merah. Kalau di M5 tentu lebih banyak. Ya, di M5 tentu lebih banyak. Di M30 malah kalian baru ngeliatnya 1 kali. Di H1 nggak ada. Di H1 just go for bullish. Artinya apa? Need to wait. Dan wajar ya, dia retest di sini dan drop karena tadi saya bilang di sini sellernya full banget. Dan jika dia berhasil breakout di sini, maka next stopnya akan lanjut continuation. So, maybe hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena nggak banyak yang bisa kita lakukan juga. Mentok-mentok paling kalau dia drop ke 3110, 3108 ada momentum saya entry. Kalau nggak ada teman-teman. Ya. So, apakah hari ini bisa menembus all time high lagi? Menurut saya nunggu data CPI. Data CPI-nya mendorong atau mendukung big potential bisa memberikan tambahannya lagi. Dan ingat teman-teman, yang membuat XAUUSD-nya naik kencang ini bukan karena data aja dari fundamental, melainkan dari makroekonomi global. Ya, di mana Trump memundurkan tarif 90 hari tapi mengenakan tarif lebih besar kepada China. Kenapa hal itu jauh lebih bermasalah dibandingkan dia netapin tarifnya itu secara langsung kepada negara-negara di dunia? Jawabannya sederhana. Karena yang jadi masalah, yang menjadi ketakutan itu adalah bukan Trumpnya yang menetapkan tarif, tapi Chinanya yang membalas. So, if China retaliates once again, mengatakan bahwa ya udahlah kita sama-sama mati-matian lah di sini, kamu saya kenakan 100 lebih juga, kamu kenakan saya segitu, saya kenakan kamu balik, selesai. XAUUSD go for another all time high. Titik dan tidak pakai koma, hanya di situ saja. So teman-teman, fokus on the level 3130, 3132, 3134, 3136. Selama 30 dan 34 yang nggak breakout di H1 normal. 3101, 3099 selama 101 nggak di breakout di H1. 8280 selama 82 nggak di breakout di H1. Sepertinya 6159 ini saya akan jadikan buy medium risk saja biar gampang. Karena medium risk kemarin kita yang 2949 nya nggak pernah di hit dan saat ini sudah bullish. Dan keyakinan saya masih akan bullish karena ini strong bullish teman-teman. Persis seperti di Maret kemarin di sini. Kalian lihat ini. Hanya bullish. Hanya gerak bullish. Ya, so it's just another bullish momentum. Apalagi di sini inverted head and shoulders-nya confirm. Jadi another bullish momentum. So, let's see what will happen to the market.